Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, ada di halaman 61. Di situ ada perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, di subtema 1 kita kemarin belajar tentang apa? Penemu bola lampu, ya kan? Ada siapa masih inget kan? Ayo. Nah, terus ada juga yang penemu ban yang berisi angin, siapa ayo masih inget kan? Nah, sekarang hari ini kita mau belajar tentang si kotak ajaib televisi. Yang menemukan adalah John Logie Baird. Dia lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Nah, sebelum Ibu jelasin lebih lanjut, di sini kalian perhatiin ya. Kalau kalian udah baca pasti kalian perhatiin. Ada kata-kata yang tulisannya miring-miring. Nah, ada tulisan miring-miring. Ini adalah kalimat yang tidak efektif, yang seharusnya tidak usah ditulis. Oke, contoh ya. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu, coba numpuk banget kan, padahal ngomongnya gini aja, ia adalah penemu yang menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Ya kan, nggak usah pakai yang pada kesempatan itu pertama kalinya. Pemborosan namanya pemborosan namanya ini nak. Nah, contoh lagi ya. Kayak misalnya lagi, Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya udah, harusnya Baird mendemonstrasikan televisi kepada orang-orang, bisa kan? Nggak usah bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Nah, nanti kalian cari, temuin ada kalimat-kalimat tidak efektif. Nah, lanjut ke pembahasannya. Di sini ada 3 paragraf, nak. Ini paragraf 1, paragraf 2 nyambung di belakangnya, terus ada paragraf 3 yang di sini. Yuk kita lihat dulu di paragraf pertamanya. Nah, di sini ada si John Logie Baird ini, dia memperkenalkan sekaligus menemukan penemu televisi, memperkenalkan kalau misalnya ini tuh televisi, ada perkembangan teknologi yaitu televisi. Di situ dia bilang, demonstrasikanlah pada warga-warga. Nah, terus di paragraf kedua ada prinsip kerja televisi. Apa sih prinsip kerja televisi? Adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Pasti bersinggungan juga dengan listrik, nak. Kayak kemarin, bola lampu juga bersinggungan dengan listrik ya, nak. Nah, terus gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan dan biaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Di situ. Jadi bukan ada orangnya, nak. Di dalam televisi itu bukan ada orangnya. Ya. Di halaman 62 lanjut. Nah, masih di paragraf 2, nak. Ini masih lanjutannya nih, nak. Nah, gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Akhirnya, pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Hah, hitam putih? Iya, dulu televisi dulu adanya hitam putih, nak. Waktu kalian belum lahir, sekarang udah keren, udah canggih. Terus televisi dulu tuh bukan kayak gambarnya pada bukan tabungnya nggak rata kayak sekarang. Dulu tuh gede. Nah, di paragraf ketiga, nak. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar, bergerak, beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Tele artinya adalah jauh. Nah, visio artinya penglihatan. Terus penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Coba kalian bayangin kalau nggak ada televisi. Ayo, bosen kan? Nah,
yuk kita lihat nih di bawahnya. Bacalah kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting di dalam paragraf. Yang tadi Ibu bilang, paragraf pertama topik masalahnya apa sih? Topik masalahnya adalah si John Baird itu menemukan adalah penemu televisi, Nak. Nah, dia akhirnya mendemonstrasikan. Demonstrasi itu apa sih? Kayak memperkenalkan ini loh televisi kepada orang-orang. Nah, deret penjelas paragraf kedua apa tadi? Itu adalah prinsip kerja televisi. Gimana sih cara bekerjanya? Topik masalahnya di situ. Paragraf keempat nih. Paragraf keempat. Iya nih maaf Ibu salah. Tadi ini paragraf ketiga, ini paragraf keempat. Nah, paragraf keempat, Nak. Paragraf ketiga dan keempat paragraf keempat kesimpulannya apa nih? Nah, penemu televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Terus juga dijelasin deh. Jadi televisi itu apa sih artinya di situ. Oke. Sekarang ada di halaman 63 yang tadi Ibu bilang nih. Nih halaman 63 ya. Halaman 63 yang tadi Ibu bilang. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Nanti kalian cari kalimat yang bercetak miring kayak tadi Ibu bilang tadi. Itu adalah kalimat yang bercetak miring, itu kalimat tidak efektif yang seharusnya tidak digunakan. Nah, cari deh sebanyak-banyaknya. Semiring-miringnya yang ada miring-miringnya. Nah, lanjut Nak. Di halaman 64. Nah, di halaman 64 nih Nak. Halaman 64, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Pengaruh positifnya, lihat di sini. Ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Nah, beragam informasi dari televisi, ada pendidikan, ada ilmu pengetahuan. Positifnya apa pendidikan? Ayo, kita bisa dapat apa? Informasi, ya kan? Informasi pendidikan kayak si Unyil tuh cara-cara membuat. Nah, pengaruh negatifnya apa nih, Nak? Kita bisa apa? Kita bisa mendapatkan pendidikan yang seharusnya kita nggak terima. Kayak misalnya ada kayak sinetron-sinetron yang tidak harus dicontohkan ya Nak. Banyak kan. Nanti kalian cari nih pengaruh positif dan negatifnya. Ada ilmu pengetahuannya apa aja sih yang kita dapat. Nah, pengaruh negatifnya apa aja sih yang kita dapat. Bisa kan? Nah, kalau bisa ya ini satu. Jadi ya yang pendidikannya satu, yang pengaruh positifnya, pengaruh negatifnya satu, ilmu pengetahuannya satu, pengaruh negatifnya satu. Oke, lanjut. Nah, ada di halaman 65. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel. Lampu sederhana menggunakan energi baterai. Nah, lihat ada rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Nah, lihat perbedaannya nih. Kalau seri disusun sebaris, kalau rangkaian paralel disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Contoh lihat. Kemarin ada rangkaian seri, Nak. Nah, contoh nih, misalnya nih rangkaian seri, Ibu potong nih di sini nih. Set, udah pasti mati semua Nak di sini. Ya kan? Kabelnya, lampunya nih. Atau nggak Ibu potong di sini, set, pasti lampunya juga mati. Kalau misalnya nih, kalau yang dipotong di sini ya matilah semuanya. Nih, kalau misalnya Ibu potong di sini, tek, atau di sini, tek, lampu yang ini masih hidup nggak? Masih lah Nak. Ya kan, masih dialiri arus listrik nih. Karena yang rusak yang ini doang. Itulah keunggulan paralel Nak. Nah, lihat. Nah, perbedaan rangkaian seri paralel tadi kan udah kalau dia disusun sebaris, kalau rangkaian paralel sederet kan. Nah, terus juga kalau pemasangan untuk rangkaian seri dia lebih gampang. Nih, lebih gampang dibandingkan dengan rangkaian paralel. Yang kedua, terus juga nah kalau rangkaian seri memiliki satu jalur, cuma satu dia jalurnya nih. Nah, kalau misalnya paralel tergantung pembuatannya.
mau bikin 3, mau bikin 4, mau bikin 5, macam-macam. Nah, terus juga komponennya juga beda, Nak, pasti akan lebih banyak mana? Lebih banyak paralel. Nah, terus untuk biaya pasti lebih murah mana nih bikinnya? Bikin yang seri, yang ini lebih mahal. Lanjut, Nak. Nah, di sini gambar rancangan lampu paralel sederhana di gambar yang ini. Oke? Sip. Yang ini nanti dulu karena kita belum melakukan percobaan. Nanti kalau misalnya ada waktunya, ada pembuatan rangkaian listrik paralel sama seri ya. Tapi kalau misalnya mau nama percobaan, misalnya contoh nih, nama percobaan pembuatan rancangan paralel sederhana. Tujuannya apa? Mengetahui arus listrik pada rangkaian paralel. Alat-alat apa aja nih? Kayak misalnya baterai, kabelnya, lampunya, saklarnya, macam-macam ya, Nak. Terus langkah-langkah kerja apa? Disambungin dulu, ada disambungin kabelnya, baterainya, terus dibuat yang sedemikian rupa nanti kalian. Kesimpulannya apa nanti? Kalau misalnya kalau udah dibuat pasti tahu kesimpulannya. Nah, tugasnya, Nak. Tugas hari Jumat 11 September 2020. Kerjakan halaman 63, 64, 66. 63 yang mana sih, Bu? 63 yang ini. Nah, 63 yang tadi kalimat tidak efektif. Halaman 64 yang mana sih, Bu? Halaman 64 yang ini. Dampak positif dan negatifnya TV. Nah, terus halaman 66. Bu, halaman 66 yang mana? Yang ini, cuma digambar doang. Oke. Terus, tugas matematika cuma 2. Nah, kalau misalnya lupa, ada di video ibu yang sebelumnya, oke? Nah, kalau misalnya mau lihat tugasnya, di stop aja dulu. Oke? Selamat mengerjakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.